Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anik Muflihah. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Widya Agama Malang, angkatan 2022. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai yang pertama ekonomi mikro, yang kedua ekonomi makro, yang ketiga sistem ekonomi di Indonesia, dan yang keempat pertumbuhan ekonomi. Kita ke pembahasan pertama, yaitu ekonomi mikro. Apa itu ekonomi mikro? Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang artinya pihak yang mengelola rumah tangga. Nah, ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan juga konsumen, kemudian penentuan kuantitas faktor input serta barang atau jasa apa saja yang nantinya akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Nah, beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya yang pertama model-model pasar, kemudian industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya, dan penawaran elastisitas, teori produksi, hingga teori harga. Nah, selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Nah, adanya kebijakan dalam perusahaan juga dapat menjadikan perusahaan itu lebih strategis dan juga inovatif. Ekonomi mikro ini juga sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan juga kebutuhan konsumen. Sebelum membahas lebih jauh mengenai ekonomi mikro, saya akan bahas juga apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang dengan menggunakan sumber daya terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Nah, berarti ilmu ekonomi itu ilmu yang mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien. Oke, selanjutnya kita kembali ke ekonomi mikro. Berarti ekonomi mikro itu memfokuskan atas individu dalam perekonomian, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Selanjutnya kita akan membahas masalah ekonomi. Nah, di dalam masalah ekonomi ini terdapat masalah pokok perekonomian, kemudian kelangkaan, kemudian kebutuhan masyarakat, yang terakhir ada kekurangan atau faktor produksi. Nah, yang pertama masalah perekonomian, adanya scarcity, yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Nah, di satu pihak keinginan masyarakat itu relatif tak terbatas, sementara di lain pihak sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi yang digunakan itu relatif terbatas. Nah, selanjutnya kebutuhan masyarakat. Keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa baik yang disertai permintaan efektif atau tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Selanjutnya jenis-jenis barang. Jenis-jenis barang banyak cara untuk menggolongkan jenis-jenis barang dalam perekonomian. Nah, cara memperolehnya itu dibedakan antara yang pertama barang ekonomi dan barang cuma-cuma. Nah, apa itu barang ekonomi? Barang ekonomi ini barang yang memperoleh usaha untuk memperolehnya. Contohnya seperti beras, kemudian makanan lainnya, dan barang-barang produksi industri. Nah, yang barang cuma-cuma itu dapat dinikmati tanpa melakukan kegiatan memproduksi seperti udara, oksigen, air hujan, dan juga sinar matahari. Selanjutnya kita ke faktor-faktor produksi. Nah, terdapat faktor-faktor produksi
yaitu apa itu faktor-faktor produksi? Faktor-faktor produksi itu adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Nah, dalam perekonomian ini faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada tanah dan sumber alam. Nah, tanah dan sumber alam ini merupakan faktor yang disediakan oleh alam, yaitu meliputi tanah dan berbagai jenis barang tambang dan hasil hutan. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja ini meliputi jumlah pekerja dan keahlian atau keterampilan yang dimiliki pekerja tersebut. Ketiga, modal. Modal ini merupakan benda yang diciptakan manusia untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang mereka butuhkan. Keempat, keahlian. Nah, keahlian keusahawanan berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Oke, selanjutnya membuat pilihan atau choices. Nah, terbatasnya alat pemuas kebutuhan manusia, sementara kebutuhan tidak terbatas mendorong manusia melakukan pilihan-pilihan yang bersifat individual maupun kolektif. Nah, yaitu kegiatan dan sumber daya ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini terdapat 3 macam kegiatan pokok ekonomi atau aktivitas ekonomi. Yang pertama itu ada konsumsi, 2 produksi, dan yang ketiga pertukaran. Kemudian sumber daya ekonomi. Sumber daya itu adalah input atau faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan. Yang terdiri yang pertama sumber daya alam, contohnya seperti tanah, kemudian cadangan mineral dan lain-lain. Yang kedua ada sumber daya manusia. Nah, contohnya itu seperti tenaga kerja dan entrepreneurship. Ketiga, sumber daya modal, contohnya peralatan fisik, kemudian mesin, bangunan, komputer dan lain-lain. Oke, itu tadi adalah penjelasan singkat dari apa itu ekonomi mikro. Selanjutnya kita ke pembahasan kedua, yaitu ekonomi makro. Apa sih ekonomi makro itu? Oke, ekonomi makro itu lebih menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregatif, pengangguran, kemudian inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Nah, teori ekonomi makro itu disebut sebagai teori ekonomi agregatif karena ekonomi makro ini mempelajari perilaku ekonomi dari unit ekonomi secara individual seperti konsumen, produsen, pemilik faktor produksi. Untuk ekonomi makro lebih menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregatif, pengangguran, inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Adapun tujuan ekonomi makro yaitu mengetahui hukum-hukum ekonomi yang diperlukan untuk dapat memecahkan masalah-masalah ekonomi makro. Nah, tujuan kebijakan ekonomi makro ini terdapat 3 tujuan kebijakan. Yang pertama ada tingkat kesempatan kerja tinggi atau full employment. Kedua, kapasitas produksi yang tinggi terkait dengan pertumbuhan. Yang ketiga, tingkat pendapatan nasional yang tinggi atau terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian pendapatan nasional. Ada 4 variabel yang dominan dalam ekonomi makro. Yang pertama, output atau produk nasional bruto. Yang kedua, kesempatan kerja. Ketiga, inflasi. 4, neraca pembayaran. Tujuan perekonomian makro, produk nasional yang tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat. Nah, tujuan perekonomian makro ini sebagai yang pertama, produk nasional yang tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat. Kedua, kesempatan kerja yang besar dan tingkat pengangguran yang rendah. Ketiga, stabilitas harga dalam pasar bebas. Dan yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran luar negeri dan stabilitas nilai kurs valuta asing. Dalam ekonomi makro terdapat teori yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada teori klasik dan teori modern. Nah, teori klasik ini menurut Adam Smith yaitu percaya keampuhan sistem ekonomi liberal atau laissez-faire yang dianggap bisa mensejahterakan masyarakat. Kemudian campur tangan pemerintah seminimal mungkin dengan laissez-faire akan
terjadi tingkat ekonomi yang full employment dan alokasi yang efisien. Nah, ketidakseimbangan dalam pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja akan kembali seperti semula. Kemudian teori modern atau yang disebut Keynesian. Nah, sistem laissez-faire harus dihilangkan. Pemerintah harus lebih banyak campur tangan. Kemudian faktor produksi dan kegiatannya masih dapat dilakukan swasta, tetapi pemerintahan melakukan pengaturan makro. Nah, itu adalah perbedaan dari teori klasik dan juga teori modern. Nah, di dalam perekonomian modern ini juga ada 4 sektor perekonomian yang terlibat. Yang pertama ada sektor RT atau household sector, kedua ada sektor perusahaan atau business sector, kemudian yang ketiga sektor pemerintahan atau government sector, kemudian yang keempat sektor luar negeri atau foreign sector. Nah, barang dan jasa mengalir dan berputar dalam empat sektor tersebut tanpa berhenti. Nah, inilah yang dinamakan mesin perekonomian. Itu tadi adalah penjelasan singkat dari apa itu ekonomi mikro. Nah, jadi perbedaan dari ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Yang pertama adalah ekonomi mikro itu sebagai cabang ilmu ekonomi mempelajari beragam variabel ekonomi dalam lingkup yang kecil seperti perusahaan, kemudian rumah tangga. Dan ia mempelajari mulai dari variabel ekonomi yang lebih kecil seperti konsumsi, investasi, dan juga tabungan. Nah, kalau ekonomi makro itu adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang pembahasannya tentang ekonomi secara keseluruhan, mulai dari perilaku, kemudian proses pengambilan keputusan, dan juga kinerja. Nah, ruang lingkup yang dikaji oleh ekonomi mikro adalah konsumen dan produsennya. Sementara pada ekonomi makro kita akan mempelajari beragam variabel ekonomi secara keseluruhan. Nah, variabel ini akan berdampak luas terhadap kesempatan kerja, laju inflasi, kemudian pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, hingga neraca pembayaran internasional. Nah, landasan teori ekonomi makro sendiri itu adalah teori Keynes. Ruang lingkup teori ekonomi makro adalah usaha masyarakat dan pemerintah dalam mengelola faktor produksi secara efisien. Nah, selain pengertian variabel dan ruang lingkup, hal yang dapat menjabarkan perbedaan ekonomi mikro dan makro yaitu unit dan tujuan analisis dari masing-masing jenis ekonomi tersebut. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu ekonomi mikro dan apa itu ekonomi makro. Nah, dan juga perbedaan dari keduanya. Selanjutnya kita akan membahas sistem ekonomi di Indonesia. Kalian tahu nggak sih sistem ekonomi itu apa? Nah, sistem ekonomi itu adalah suatu sistem yang mengatur perekonomian atau kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Nah, setiap negara itu memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena setiap negara itu memiliki ideologi, kemudian kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta kondisi sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan produksi, kemudian konsumsi, dan juga distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Secara normatif, sistem perekonomian di Indonesia itu mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan secara terperinci karakteristiknya tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Contohnya seperti bumi dan air, kemudian kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah,
perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, kemudian efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang Negara, tetapi mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Dan yang lainnya, masyarakat itu adalah bagian penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin, dan diawasi oleh masyarakat. Nah, di dalam sistem ekonomi itu juga terdapat jenis-jenis sistem ekonomi. Penerapan sistem ekonomi di suatu negara itu dipengaruhi faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya dapat berupa sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam, letak geografis, dan kondisi fisik. Sementara faktor eksternalnya dapat berupa keamanan global, kemudian politik dunia, kondisi perekonomian dunia, dan perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya kita akan mengenal beberapa jenis sistem yang ada di dunia. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Apa sih sistem ekonomi tradisional itu? Sistem ekonomi tradisional sebagai sistem paling konvensional dengan dua elemen utama di dalamnya, yaitu menghargai tradisi dan minimnya jumlah limbah yang dihasilkan. Sistem ekonomi tradisional sendiri identik diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando itu memiliki sistem yang terpusat dan terdominasi. Sebagian besar sistemnya akan dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari peralatan hingga ke fasilitasnya. Faktor dominasi sendiri jelas terlihat pada sumber daya berharga, karena sesuatu yang mampu menghasilkan keuntungan terbesar akan dikuasai oleh pemerintah dan sumber daya lainnya akan dikelola oleh rakyat. Ketiga, ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran atau dikenal juga dengan istilah dual ekonomi sebab mengkombinasikan sistem ekonomi pasar dan komando. Hasilnya, pemerintah dan pasar kemudian bekerja sama dalam mengelola sumber daya yang ada. Pemerintah mengakui hak milik perorangan dengan catatan tidak merugikan kepentingan umum. Nah, pemerintah berperan dalam memberikan batasan dan dapat melakukan intervensi. Pemerintah membuat perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Persaingan kemudian terjadi di pasar dalam batas yang wajar dan bersih, di mana pemerintah turut melakukan pengawasan. Mekanisme pasar akan menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Keempat, ada sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi seperti pekerjanya, kemudian pengusaha, modal, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat, tapi pengelolaannya itu diatur oleh negara secara penuh. Nah, pemerintah juga berperan penuh dalam mengatur distribusi dan hasil produksi. Di Indonesia sendiri terdapat satu bentuk ekonomi Pancasila yang berlandaskan kepada ideologi Pancasila dengan makna ekonomi demokrasi dan menganut asas kekeluargaan serta gotong royong dengan konsep dari oleh dan untuk rakyat. Dalam sistem Pancasila tersebut, koperasi juga dijadikan salah satu ujung tombak oleh pemerintah Indonesia dalam memajukan perekonomian. Kelima, sistem ekonomi pasar. Ekonomi pasar terlihat lebih identik dengan pasar bebas. Dalam sistem ini, organisasi yang dijalankan oleh masyarakatlah yang menentukan bagaimana perekonomian akan berjalan, bagaimana pasokan dihasilkan, hingga tuntutan apa saja yang diperlukan. Faktanya, tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan sistem ini secara penuh. Keuntungan terbesar dari sistem pasar ini adalah terpisahnya pasar dan pemerintah.
Keenam, ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal ini adalah sebuah sistem ekonomi yang dimana semua anggota masyarakat diberikan kebebasan oleh negara untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang satu ini sering juga disebut dengan istilah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi liberal bisa dibilang sebagai sistem ekonomi yang lebih mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pengusaha akan selalu berusaha untuk selalu produktif agar keuntungan tetap terjaga. Ketujuh, ada sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Dengan kata lain, semua kegiatan di bawah kendali setiap anggota masyarakat, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan anggota masyarakat menjadi hal yang utama. Oleh sebab itu, sistem ekonomi ini sering disebut juga dengan nama ekonomi Pancasila. Nah, saya akan menjelaskan sedikit sistem ekonomi di Indonesia dari pada tahun 1950-an. Nah, pada tahun 1950-an itu Indonesia menganut sistem ekonomi liberal hingga paham komunisme masuk ke tanah air dan ekonomi kemudian berubah lagi menjadi ekonomi sistem sosialis. Selanjutnya, masa Orde Lama berganti dengan pemerintahan Orde Baru, bentuk perekonomian diubah lagi menjadi sistem demokrasi ekonomi karena dianggap lebih sesuai dengan citra diri Indonesia. Nah, tidak sampai di situ, ketika Orde Reformasi bergulir, ekonomi Indonesia berganti lagi menjadi sistem ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi kerakyatan masuk dalam jenis sistem yang campuran. Hingga saat ini Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan pengembangan dari sistem campuran. Landasan sistem ekonomi Indonesia sendiri adalah Pancasila dan UUD 1945 yang berasas kekeluargaan dan gotong royong dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah kepemimpinan dan pengawasan pemerintah. Negara menguasai faktor produksi yang strategis dan menyangkut kepentingan rakyat banyak. Pemerintahnya berperan dalam mengawasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta. Wujud konkret dari konsep tersebut adalah badan usaha koperasi yang berfokus pada kesejahteraan anggota. Selain itu, adanya perbedaan peran antara badan usaha milik negara atau BUMN dan milik swasta atau BUMS yang kemudian berperan dalam memudahkan pengawasan pemerintah. Dan yang terakhir, kita akan membahas pertumbuhan ekonomi. Apa sih atau gimana sih pertumbuhan ekonomi itu? Sebelumnya, pembangunan ekonomi itu merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pengertian pertumbuhan ekonomi harus dapat dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan output agregat, khususnya output agregat per kapita. Nah, menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi itu adalah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat semakin meningkat. Selanjutnya yaitu sumber kenaikan dari pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan produk domestik bruto menjadi salah satu target penting yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi. Nah, sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi yang pertama ada kenaikan penawaran tenaga kerja atau penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama. Dan yang kedua, kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Nah,
Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan pengeluaran bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kenaikan produktivitas. Kenaikan produktivitas menunjukkan setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi. Kemudian, adanya sebab-sebab percepatan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, keinginan negara untuk mengejar ketertinggalan. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduk. Ketiga, adanya keharusan negara maju. Keempat, adanya peri kemanusiaan terhadap negara. Selanjutnya, adapun metode penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada metode produksi, yang kedua ada metode pendapatan, yang ketiga ada metode pengeluaran. Nah, dari itu semua, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lainnya. Di antaranya yang pertama, untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris. Jepang merupakan negara industri. Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa dan sebagainya. Kemudian manfaat kedua, untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antar negara, antar negara atau antar daerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Nah, selain itu, terdapat faktor-faktor juga yang mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Nah, apa itu permintaan agregat? Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat hingga tertentu. Selanjutnya ada konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan physiological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Investasi, pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai pertumbuhan ekonomi. Empat materi sudah saya bahas, dari mulai ekonomi mikro, kemudian ekonomi makro, setelah itu sistem ekonomi di Indonesia, dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi. Nah, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.